rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pemahaman budaya positif di sekolah kita. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam kecanggihan yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Oma sebagai Ketua Yayasan Tiara Bunda, yang terhormat Ibu Reti sebagai Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan sejawat di TK Tiara Bunda. Sebelumnya Bu Kina mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi teman-teman kerjasamanya. Di samping dalam tuntutan tugas modul 1.4, Bu Kina juga ingin membagi praktik baiknya tentang penerapan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Pada kesempatan ini Bu Kina akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita memulai, Bu Kina mau bertanya dulu. Yang budaya sebelum memulai, Bu Kina mau tanya dulu, menurut pendapat ibu-ibu, apa itu budaya positif di sekolah? Menurut pendapat ibu-ibu, budaya positif. Bu Nono? Berbagi dengan teman. Ibu Zur? Bertingkah laku yang positif. Bertingkah laku yang positif. Bersalaman saling ketemu atau datang tepat waktu, bersalaman, mau bekerja sama. Nah, untuk itu, Bu Vina mau tanya pada Ibu Kepala Sekolah, apakah kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita, Ibu Reti? Ya, harus. Nah, untuk itu, untuk menanamkan jiwa positif ini, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita mengajak teman berkolaborasi, kita harus memulai dulu dari diri sendiri. Kita sendiri dulu yang menerapkan budaya positif, nanti yang teman yang lain akan meniru, begitu juga dengan anak kita. Itulah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan selama ini? Selama ini kita sudah menciptakan suasana positif dengan memberikan contoh, misalnya datang tepat waktu, kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Selanjutnya kita bisa menghargai pimpinan, menghargai sama rekan sejawat. Selanjutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada ibu-ibu yang tahu hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, silakan Bos, gimana Bos? Pendapatnya? Iya, boleh. Pendapat Ibu Guru. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada saat kita melaksanakan kurikulum Merdeka ini, intinya kita pembelajarannya berpusat pada murid, bukan berpusat lagi kepada guru. Jadi kita tugasnya menggali atau menuntun anak agar anak bisa berkarya, menyampaikan pendapatnya, terus apa ide-idenya. Kita sebagai guru menuntun sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Selanjutnya, ini dia, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini dia budaya positif di sekolah. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan disampaikan, perubahan paradigma, stimulus respon, terus lawan teori kontrol, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan voice theory.
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda, berarti hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seberapapun orang akan memaksa kita, kalau diri kita tidak ada keinginan, tidak akan ada perubahan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, menurut ibu-ibu, apa makna disiplin? Menurut pendapat ibu-ibu, makna disiplin itu apa? Mengikuti aturan, ya, apalagi? Datang tepat waktu. Mengikuti aturan, datang tepat waktu. Nah, di sini kita lihat. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Makanya dari diri dulu. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini dia ibu, contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini kita udah laksanakan di sekolah kita setiap hari Jumat. Ini kita udah laksanakan. Jadi kita menulis visi sesuai profil Pancasila, kita tidak bohong-bohongan, kita udah melaksanakan. Memang terlaksana di sekolah kita. Ini dia bergotong royong. Anak kita udah sering juga ramai-ramai membantu temannya, mengajak temannya. Membawa mangkok-mangkok ke dapur, nggak mau. Udah terlaksana juga di sekolah kita ibu-ibu. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis. Mungkin anak kita pemikirannya ada yang di luar dugaan kita. Kadang jawabannya tuh yang nggak kita sangka. Mandiri sudah banyak mandiri. Bisa pakai sepatu sendiri. Anak kita tuh bisa makan sendiri. Udah banyak anak kita mandiri. Jadi anak kita tuh udah ada profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Bagaimana ibu-ibu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Untuk mendapatkan senyuman atau untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Pernahkah kita melakukan seperti itu? Pasti pernah. Pasti ya. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mendapat uang atau hadiah, sekurang-kurangnya kita butuh senyuman dari orang tersebut. Ya ibu, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu namanya motivasi eksternal.
motivasi dari luar diri. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, di sisi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Masih motivasi eksternal. Yang eksternal itu dari luar, bukan dari kemauan diri. Misalnya tuh, kita datang aja lah pagi, kita marah sama ibu kepala. Itu berarti eksternal. Tapi kalau dari dalam diri, walaupun tidak dipuji, walaupun tidak dapat hadiah, pasti kita ingin dari diri kita sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Pasti dengan tujuan yang positif. Tapi kalau dari eksternal itu ada negatifnya. Hujan itu kok bergerak, seperti itu. Ini di sini dibedakan itu ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Tanpa melalui suatu kesepakatan, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tapi untuk di TK kita tidak pernah menghukum anak. Tidak ada terjadi di TK melakukan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Selanjutnya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun tidak belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti kita kalau ada anak melakukan kesalahan, kita pilih dari yang 3 ini, kita mengambil restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dia ibu contohnya, hukuman ada, disiplin ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi pilihan. Mau diapakan? Kalau udah melanggar ini mau diapakan? Tapi kalau hukuman pasti menyakiti perasaan anak kita ya ibu. Begitu juga selanjutnya tidak nyaman. Pasti murid tidak nyaman. Anak yang tahu panjang tidak akan nyaman. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif, meningkat. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Jadi inilah yang akan kita ambil nanti ibu restitusi ini. Nah, di sini ada tindakan guru. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih hukuman. Dikasih hukuman karena terlambat disuruh lari 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu juga hukuman. Tapi itu tidak akan terjadi di sekolah kita karena kita jenjangnya TK. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, masih hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Masih banyak hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang dalam fungsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih. Jadi kalau kita memberi penghargaan kepada anak berupa hadiah, ternyata itu masih salah juga menurutnya guru. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mendapatkan hadiah. Masih tidak ada niat dari dalam dirinya. Memang kita rajin aja lah, kita dapat hadiah. Berarti tidak muncul juga dari dalam diri mereka. Masih eksternal karena mengharapkan satu hadiah. Berapa pernyataan dari Alifon dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum. Nah, ini dia keyakinan kelas dulu. Yang dulu namanya peraturan kelas, sekarang diganti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, ini dia dulu. Kalau kesepakatan kelas lebih rinci dan detail, kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku dan negara. Nah, makanya kemarin Bu Vina udah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti teman-teman yang lain juga bisa membuatnya di kelasnya. Nah, misalnya kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikan universal yang ada di dalam membuang sampah? Berarti menjaga lingkungan kebersihan. Selanjutnya, tidak boleh memotong antrian, kata anak. Apa nilai kebajikan di dalamnya? Melatih kesabaran anak. Tidak boleh berantem, kata anak. Tidak boleh jahat sama teman, saling menyayangi. Nilai kebajikan universal di dalamnya saling menghargai dan menyayangi. Itulah ibu bedanya kesepakatan kelas dengan aturan. Aturan dulu masih berasal terpaksa. Ini peraturan bedanya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau menurut keyakinan kelas yang kebajikan itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebagai pelajaran mulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dan selanjutnya, nah, ini budaya positif ibu-ibu dan lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar serta ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curhat pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setiap hari keyakinan kelas harus kita bahas dengan anak sebelum mulai. Apa keyakinan kelas kita anak-anak? Apa kesepakatan kelas kita? Jadi kita harus mengingatkannya. Jadi dengan itu beberapa robotnya coba udah lebih baiklah dari biasanya karena dia mengingat kesepakatan kelas. Jadi dia ingat pas membuang sampah. Oh iya, kesepakatan kelas kita tidak boleh membuang sampah. Jadi teman yang lain mengingatnya. Mungkin lebih baik, mudah-mudahan semua bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi bukan berlaku aja keyakinan kelas untuk murid, terutama untuk guru. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dikaitkan di dinding di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Makanya kemarin di print ya betul. Jadi teman yang lain boleh juga di print atau dibuat sesuai versi masing-masing di kelasnya. Bisa kalau dapat kita itu selanjutnya kita pakai nanti. Atau kita bahas juga setiap tahunnya dengan anak kita mengganti lagi keyakinan kelas sesuai keinginan mereka. Nah ini dia ibu. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu 5 kebutuhan kita. Yang pertama kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk diterima, memberikan dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kemampuan atau otonomi. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengawasan atas kemampuan prestasi diakui. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa lapar, serta psikologis atau rasa aman. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, ini kita bisa diarahkan ini sebagai guru dan juga ibu kepala sekolah memegang 5 posisi kontrol. Ibu kepala sekolah juga nanti bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah itu terhadap guru atau teman atau pemantau, ada manajer. Kalau penghukum tidak mungkin ada di sini, tidak ada. Kalau anak kita tidak ada penghukum. Membuat rasa bersalah mungkin anak kita belum paham salah, nah ya saya lakukan kalau kita tanya. Jadi ada sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalau pemantau, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin untuk kita di jenjang TK ini, kita bisa mengambil 5 posisi kontrol ini, diantaranya sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu kita lihat dulu, yang biasanya menegur adu, contoh kan kita sering mengadu, itu jahat, tapi kita bisa memantaunya dari jauh. Oh, ternyata ini ya. Nah, ternyata mungkin dia suka yang jahatin teman, tapi dia suka mengadu. Mantau bisa juga kita pakai. Nah, selanjutnya ini Ibu, ini ada penjelasannya, 5 posisi kontrol, ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil serta sukses. Yang pertama yaitu guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu termasuk penghukum, menyindir itu termasuk penghukum. Berceramah, mengatakan siarnya ibu kecewa, itu membuat orang merasa bersalah, ibu kecewa. Oh, lihat guru seperti itu, guru merasa sedih. Berarti kita mengajaknya sudah membuat dia merasa bersalah. Kalau sebagai seorang teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita arahkan pertanyaan-pertanyaan ke dia sehingga dia mengakui kesalahan yang dia lakukan. Begitu juga selanjutnya. Ini Ibu, ini contoh pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti dia mengatakan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sama dengan penghukum. Ayolah, lakukan ada di Ibu. Ayolah nak, minta maaf sama teman. Itu berarti kita udah menganggap dia sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga penghukum. Nah, ini dia Ibu yang selanjutnya materinya di dalam budaya positif yaitu restitusi. Tadi udah dibahas juga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gasser. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi menguatkan. 9, restitusi fokus pada solusi. 10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dia Ibu-Ibu contoh segitiga restitusi ini. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, ini udah Bu Pina cobakan di kelas B3 kemarin, yaitu pas pula kebetulan Sakwina melakukan kesalahan pada Zakia. Di saat bersama Zakia menangis, ternyata mainan yang dipegang Zakia dirampas oleh Sakwina. Di dalam proses segitiga restitusi, permasalahan ini tidak langsung kita bahas di dalam anak bersama. Begitu juga dengan kita, bisa juga guru-guru ini, misalnya Bu Pina membuat kesalahan. Bu Repi memanggil Bu Pina berdua saja untuk menyelesaikan permasalahan tadi, tidak harus di dalam bersama. Bu Repi memanggil berdua, nanti kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kalau Bu Repi nanya Bu Pina tahu apa kesalahannya, apa yang sudah dilakukan, jadi dia akan kembali ke dirinya. Pasti dia akan menyadari, ya seperti Queen kemarin, ya Bu, Win melanggar kesepakatan kelas, Win lagi rampas dengan Zakia, Win berangkannya, Win potong antrian. Terus apa ke depannya yang akan Win lakukan? Dia akan menyadari, ya Bu, Win minta maaf. Jadi kita nggak langsung untuk apa kalau di dalam itu, ngapain teman gitu kan? Nggak seperti itu kita lagi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan begitu juga dengan Bu Pina dan ibu-ibu semua. Pokok intinya, semoga dengan adanya ini kita bisa ke perubahan yang lebih baik. Nah, begitulah segitiga restitusi. Jadi setiap kesalahan kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Ini masih segitiga restitusi. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Jadi kita menanyakan ke anak itu, tidak ada orang tidak mungkin berbuat salah. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita jujur juga kepada anak. Ibu guru juga
juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, apakah itu power, penguasaan, freedom atau kebebasan, atau love and belonging, atau diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Pasti anak tuh punya alasan tersendiri karena keinginannya mungkin dia lakukan. Saya juga butuh. Seperti itu contohnya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? So, anak akan menyadari nanti dia akan menjawab seperti yang udah mengajarkan, dia jujur dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dikininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita nilai-nilai kebajikan? Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada tanya jawab dan diskusi. Nah, itulah tadi penerapan pemahaman budaya positif yang telah Bu Pina terapkan. Itulah ilmu yang Bu Pina dapat dan Bu Pina berbagi praktik baik di sini. Nah, dari kejelasan tadi, Bu Pina mohon ada saran atau tanggapan atau pertanyaan dari ibu-ibu, teman sejawat, ibu kepala untuk diskusi kita. Silakan ibu-ibu ada saran atau komentar tambahan. Itulah tadi pemaparan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif juga di sekolah kita ini. Semoga yang dipaparkan ini bisa terlaksana di sekolah kita sebenarnya. Ada saran, tanggapan, pertanyaan? Ya, silakan Bu Novia. Baiklah, terima kasih kepada Bu Pina. Ya. Sedikit ingin bertanya. Tadi dari materi yang Bu Pina sampaikan ada yaitu tentang tidak memberi hadiah. Nah, lalu dengan itu dengan apa bisa kita ganti? Ya. Kan tujuan dari memberi hadiah ini supaya lebih semangat. Supaya lebih semangat. Sebelum Bu Pina kemarin mendengarkan atau mendapatkan ilmu dari ini, Bu Pina berpikir juga seperti itu, seperti kita udah melaksanakan, ayo siapa rajin nanti ditanya sekian, nanti Bu Guru kasih hadiah. Nah, ternyata kita masih salah melakukan itu. Ternyata itu adalah masih faktor eksternal. Otomatis anak itu akan melakukan itu untuk butuh hadiah tersebut. Nah, dengan itu tuh bagaimana kita, itu dari kita lagi, bagaimana kita bisa menumbuhkan bakat dan minat anak itu untuk mengerjakan sesuatu tanpa ada yang mereka harapkan. Jadi kita bagaimana caranya kita mempunyai trik masing-masing supaya anak itu mau melakukan sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Tapi itu kita punya cara untuk melalui cerita atau bagaimana, atau melalui percobaan yang menarik gitu. Tanpa dia harus mengharapkan imbalan atau hadiah, sehingga dia mau melakukan sesuatu itu sesuai dengan minat dirinya, kemauannya gitu. Jadi timbullah faktor internal. Jadi dia nak kebiasaan. Jadi setiap apa dilakukan kalau dia kebiasaan nanti besok kita dapat hadiah. Jadi yang ada di pikirannya itu hadiah, pujian. Kalau nak salah kita nanti dapat hadiah. Kadang kita dewasa merasakan juga seperti itu. Atau entah di mananya kita salah, kita kan orang dewasa jujur aja pasti kita senang juga dikasih hadiah kan. Kita senang namanya aja dikasih hadiah. Tapi kalau untuk sesuatu yang bermanfaat untuk ilmu, memang kegunaannya untuk diri sendiri itu memang diminta untuk dari diri kita tanpa kita mengharapkan apa imbalan dari orang lain. Itu boleh ya. Terima kasih. Ada lagi Ibu saran, masukan atau tambahan dari Ibu? Ada tambahan dari Ibu Mel, Ibu Reti?
Ya, Bu Devi. Alhamdulillah apa yang telah kita sampaikan tadi sudah kami ladani dan kami menerimanya materi yang telah kita sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan tadi bisa diterapkan bersama oleh guru di sekolah ini dan bisa terlaksana sesuai dengan yang telah dipelajari nanti. Semoga masukan untuk kita. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Bu Devi. Harapannya sangat mendukung. Bu Ina sangat berterima kasih. Untuk itu sebelum Bu Ina bisa mengajak temannya lain, insya Allah Bu Ina akan terapkan mulai dari diri. Mungkin selama ini memang ada kekurangan karena mungkin pernah ada terlambat atau bagaimana atau ada apanya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik, bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling menghargai dan saling menyayangi. Jadi kita tidak tuntut anak tuntut saja, kita bersama guru ini kan bersama keluarga. Kalau dapat kita juga saling sama-sama menyayangi dan menghargai teman. Nah itu ada lagi ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, itulah tadi pemaparan Bu Pina mengenai menanamkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya mulai dari diri kita sendiri dan bisa terlaksana di sekolah kita dan untuk sekolah. Bu Pina mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi kerjasama ibu-ibu guru semua tiara bunda. Bu Pina cukupkan saja, kalau ada salah kata pada tempatnya Bu Pina mohon maaf. Bu Pina tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pin lakukan nanti ke depannya? Hah? Kita minta maaf sama teman. Itulah kesepakatan kita kemarin ya. Jadi minta maaf sama teman. Boleh itu dilakukan lagi. Setuju? Oke.